Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para hadirin dan yang terhormat Bapak Dr. Gansam Anan SHMKN selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selamat datang untuk Bapak Gansam. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Zahri Pandawati Jumaida SHMH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum Bisnis Universitas Airlangga. Selamat datang Ibu Panda. Kemudian yang terhormat para narasumber dan para dosen Universitas Airlangga serta hadirin peserta pengabdian masyarakat yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bertemu pada acara pengabdian masyarakat pada siang hari ini. Saya Muhammad Maulana Pak Levi yang pada siang hari ini bertugas sebagai Master of Ceremony dan hadirin yang berbahagia. Pengabdian masyarakat secara daring pada siang hari ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pengabdian masyarakat yang kedua pada siang hari ini. Yang pertama, akan ada dilakukannya pembukaan acara oleh Master of Ceremony, kemudian akan dilanjut dengan pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, akan ada penyampaian sambutan oleh Bapak Dr. Gansam Anan SHMKN selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan yang keempat, akan ada penyampaian sambutan dari Ibu Dr. Zahri Pandawati Jumaida SHMH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum Bisnis Universitas Airlangga. Dan yang kelima, akan ada pembacaan doa. Yang keenam, akan ada pembacaan peraturan tata tertib webinar pengabdian masyarakat pada siang hari ini. Dan yang ketujuh, memasuki sesi pemaparan materi dan diskusi oleh Bapak Dr. Imran Pambudi MPHM dan Ibu Dr. Marta Kurnia Kusumawardani SPKFR dengan topik penanganan pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19, yang mana pada pengabdian masyarakat kedua ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Indira Retno Aryati SHMH selaku moderator pada pengabdian masyarakat kedua ini. Dan yang ke-8, akan ada penyampaian sertif dari panitia kepada narasumber, serta yang terakhir ada penutupan. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, untuk selanjutnya akan dilakukannya pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada rekan panitia yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih. Kebangsaan
karena pembicara sudah datang, mungkin bisa langsung kita mulai untuk sesi kedua hari ini. Saya persilahkan kepada Ibu Indira Retno Aryati SHMH selaku moderator pada sesi kedua ini untuk memandu jalannya diskusi pada sesi webinar pengabdian masyarakat pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Indira Retno Aryati Recording in progress. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Telah hadir bersama kita narasumber pertama yaitu Dr. Imran Pambudi. Beliau adalah dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Marta Kurnia. Beliau adalah dokter di Sutomo. Nah, mungkin untuk kesempatan pertama untuk narasumber pertama kepada Bapak Dr. Imran Pambudi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat. Baik, untuk sebelumnya saya akan membacakan CV Bapak Imran Pambudi. Mungkin operator. Wah, ini kecil banget ya. Bisa dibesarkan? Ya. Ya, Bapak Dr. Imran Pambudi, MPHM, National TB Program Manager dari Kementerian Kesehatan. Beliau lulusan dari UNER juga. Kemudian sebelumnya pernah menjadi Deputy Director of Multilateral Health Cooperation in Bureau of International Cooperation atau BIC, di mana beliau sebagai delegasi dari Indonesia for operator mohon di mute. Ya, terima kasih. Baik, saya teruskan. Sebelum join di BIC, beliau juga Maternal and Child Health Officer. Kemudian beliau juga berpengalaman dalam District of Facilitator in World Bank. Ya, Bapak Imran ini expertise di bidang tuberkulosis nih Bapak. Ya, seperti kita tahu bahwa di Indonesia sepertinya masih banyak sekali kasus TBC ini gitu. Nah, seperti mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya mendengar ada salah seorang guru dari anak saya gitu, dia ternyata kena TB, kemudian sampai dengan masuk ICU gitu kan. Nah, ini saya ingin tahu sebenarnya apa sih TBC itu, kemudian bagaimana pencegahan, kemudian apakah bisa berbahaya bagi kita gitu. Nah, nanti Dr. Imran akan membahas mengenai memaparkan mengenai tuberkulosis dan pencegahan dan pengobatannya. Monggo, Dr. Imran, kami persilahkan waktu 30 menit. Ya, terima kasih Bu Indira. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Fakultas Hukum UNER ya, untuk mengundang kami di sini untuk menjelaskan terkait dengan tuberkulosis. Jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Indira bahwa tuberkulosis itu menjadi masalah yang besar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dan saat ini Indonesia itu menjadi juara 2 dalam hal jumlah penderita tuberkulosis di dunia. Nomor satunya adalah di India. Oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 gambar ya, yang sebetulnya saya ingin menebak. Ini tiga gambar atau 3 orang ini apa persamaannya? Jadi pertama itu adalah gambar seorang mumi, namanya adalah Nes Pahiran.
ya tinggal atau hidup zaman Fir'aun, yaitu 3.700 tahun sebelum Masehi. Yang kedua adalah Maria Duplessis. Ini beliau adalah sosialita yang hidup di tahun 1847 pada zaman Victoria, gitu ya, orang Perancis ya. Dan yang terakhir adalah Jenderal Sudirman. Beliau hidup zaman kemerdekaan sampai meninggal tahun 1950. Nah, tiga-tiganya ini adalah orang-orang yang meninggal karena tuberkulosis. Jadi artinya tuberkulosis itu adalah penyakit yang sudah lama ada. Bahkan kalau saya membaca, TBC itu ada sejak manusia itu menemukan api. Dan sampai sekarang, bakteri yang sama itu telah menginfeksi orang-orang ya, dan membunuh 10 juta orang tiap tahunnya. Jadi cukup banyak. Nah, termasuk di sini nih, mulai dari Nes Pahiran, Maria Duplessis, maupun Jenderal Sudirman. Mereka tiga orang ini bukan orang biasa, gitu kan? Nes Pahiran itu adalah dukunnya Fir'aun. Jadi orang sakti. Kalau kita melihat atau merasa bahwa Fir'aun itu orang sakti, ini dukunnya saja kena TBC dan meninggal. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh lengah terhadap tuberkulosis. Bakteri yang sama sampai sekarang juga masih menginfeksi dan membunuh banyak orang. Lanjut. Jadi kalau lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran dari tuberkulosis di Indonesia. Ya, warnanya merah semua, artinya memang hampir semua dari Indonesia ini mempunyai insidence yang tinggi, yaitu di atas 200 per 100.000 penduduk. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa jumlah kasus TBC di Indonesia itu yang paling banyak ada di daerah Jawa. Mulai Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, dan Sumatera Utara. Itu adalah daerah yang paling banyak jumlah kasus TB-nya. Dan kalau dilihat di sini, Bapak sekalian, ini adalah gambar, sebelah kanan ini adalah gambar bakterinya, bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru kita. Dan sebetulnya sekarang TBC itu tidak hanya menyerang paru, tapi dia menyerang semua organ di tubuh ya. Semua organ yang dialiri darah itu bisa terserang TBC. Jadi yang tidak bisa hanya dua, yaitu kuku dan rambut. Semua yang lain bisa. Lanjut. Ini adalah apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya TBC. Jadi kalau di Indonesia itu sekarang yang paling tinggi adalah karena malnutrisi dan merokok. Kemudian yang lain adalah HIV, diabetes, dan alkohol. Nah, saya kira dua hal ini, merokok dan malnutrisi ini menjadi permasalahan yang cukup pelik untuk diatasi. Malnutrisi Indonesia juga menjadi negara yang banyak stuntingnya anak-anaknya, dan rokok juga sama. Rokok itu Indonesia menjadi tempat yang anak-anak muda itu banyak sekali yang merokok. Lanjut. Jadi fokus intervensi penanggulangan TBC itu ada beberapa sasaran, yaitu perokok, diabetes, ya, orang dengan HIV, kelompok-kelompok lansia, ya, itu juga menjadi rentan. Orang-orang yang mengalami malnutrisi, baik yang kurus maupun yang obes, yang gemuk, ya, serta para petugas kesehatan. Karena petugas kesehatan itu kan sering terpapar oleh orang yang sakit. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kok rokok itu menjadi resiko, ya, terjadi resiko terjadinya penyakit TBC. Jadi nikotin itu ternyata menghancurkan makrofag. Makrofag itu adalah salah satu sel yang fungsinya itu untuk memakan bakteri. Jadi kalau banyak rokok, nikotinnya banyak, maka nikotinnya akan membunuh makrofag. Sehingga kalau bakteri masuk, dia bisa menyebar kemana-mana.
Yang kedua adalah, kalau kita lihat sebenarnya di kerongkongan kita itu ada bulu-bulu halusnya, namanya silia. Nah, silia ini kalau setiap hari kena asap, lama-lama gundul, lama-lama akan brodol gitu ya, sehingga fungsinya dia yang aslinya untuk menangkap bakteri juga akhirnya hilang, sehingga bakteri akan lolos masuk ke paru-paru kita, ya. Kemudian akan menginfeksi paru dan menjadi sakit TBC. Lanjut. TBC itu apa sebetulnya? Jadi TBC itu adalah penyakit yang langsung menular dari manusia, tidak melalui perantara yang lain, bukan disebabkan oleh guna-guna atau kutukan. Kemudian sebagian besar tadi menyerang paru, meskipun bisa mengenai yang lain. TBC dapat disembuhkan, asal berobat teratur sampai selesai, yaitu paling tidak harus berobat sampai 6 bulan. TBC ini juga bukan penyakit keturunan. Nah, kenapa kok sering sebut keturunan? Karena kenapa bapaknya TBC, anaknya juga TBC? Ya, karena tadi di rumah kumpul terus sama bapaknya, ketularan penyakitnya. Jadi bukan penyakit keturunan. Dan TBC itu bisa menyerang siapa saja. Dan paling banyak ada di usia aktif, ya, dan juga anak-anak juga semakin banyak sekarang. Lanjut. Bisa lanjut. Gejalanya apa saja, Bapak sekalian? Ya, pertama ini adalah gejala klasik ya. Ada batuk yang 2 minggu, lebih dari 2 minggu, baik berdahak maupun tidak berdahak. Kemudian demam, meriang. Ya. Kadang-kadang ada nyeri dada, ada berkeringat tanpa sebab, terutama pada sore sampai malam hari, nafsu makannya menurun, dan juga berat badannya menurun. Jadi ini adalah tanda-tanda klasik untuk TBC, untuk dewasa. Sedangkan untuk anak-anak biasanya tidak ada batuk, tetapi dia lebih sering ke berat badannya turun, nggak mau makan, rewel, ya. Kemudian sering juga ada di lehernya itu ada penjolan-penjolan, atau orang biasa disebut sebagai melanjeren. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa anaknya itu adalah TBC. Lanjut. Ya, Bapak sekalian, kematian TBC di dunia itu, ya, atau di Indonesia itu ada sekitar 100 ribuan. Dan tadi pengobatannya membutuhkan waktu 6 bulan, dan sampai saat ini kalau tadi 2017 itu ada 1 juta, tapi kalau sekarang tahun 2021 ini, estimasi kita ada mungkin sekitar 900 ribuan penderita TB tiap tahun. Ya. Ini penderita baru loh, bukan penderita yang lama. Jadi tiap tahun ada penderita TB sebanyak 900 ribu orang. Ya. Dan ini yang penting juga, bahwa 1 orang TBC itu bisa menularkan ke 10 sampai 15 orang per tahun. Jadi kalau dia tidak segera disembuhkan, maka dia akan nyebar kemana-mana. Lanjut. Ini penularannya, Bapak sekalian, melalui droplet ya. Jadi melalui batuk, melalui bersin. Nih, kalau batuk, bicara saja dia akan mengeluarkan 0 sampai 200 partikel, tergantung. Kalau dia ngomongnya berapi-api, ya, itu bisa sampai 200. Kalau batuk lebih banyak lagi, sampai 3.500 partikel ya. Dan kalau bersin, wah ini lebih banyak lagi, sampai 1 juta partikel. Sehingga penting kiranya kalau ada batuk, ya, itu kita pakai masker, sehingga tidak menularkan yang lain. Dan bakteri ini bisa bertahan di ruang yang gelap dan lembab sampai bulanan. Tetapi hebatnya adalah dia bisa dibunuh dengan sinar matahari. Jadi makanya penting sekali kita menjaga sirkulasi, ya. Kemudian rumahnya juga tersinari dengan matahari yang baik, itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita menemukan kasus TBC? Ada 2 hal, yaitu kita bisa aktif, artinya aktif itu ada kegiatan yang langsung kepada masyarakat mencari. Atau yang kedua adalah dengan menggunakan pasif, yaitu kalau pasif ya
orang berobat karena merasa nggak enak, batuk sudah lama, gitu ya. Tetapi biasanya orang yang pasif ini mereka datang dalam kondisi yang sudah tidak terlalu baik. Nah, tidak terlalu baik itu artinya dia sudah menularkan ke orang-orang yang lain. Sehingga kita perlu untuk melakukan penemuan kasus yang secara aktif tadi. Kalau ada tetangganya, tadi kayak Bu Indra tadi sampaikan kalau ada guru yang sakit, itu harus segera diobati dan dicari kontaknya supaya kita bisa segera mengobatinya. Lanjut. Pengobatannya Bapak sekalian itu kita bisa sampai 6 bulan. Jadi bulan-bulan pertama itu minum tiap hari dan bulan keempat sampai ke-6 itu minumnya 3 kali seminggu. Obatnya cukup banyak, gede-gede gitu ya. Dan memang obat ini membuat efek yang bermacam-macam kepada penderitanya. Ada yang merasa mual, kencingnya merah. Saya kira itu adalah hal-hal yang memang menandakan bahwa obat itu bekerja. Jadi ini juga harus perlu kita sampaikan kepada keluarga mungkin atau kepada tetangga atau teman yang sakit TB dan minum obat bahwa ini memang tanda obatnya itu bekerja. Lanjut. Nah untuk anak, Bapak sekalian, obatnya itu diminum setiap hari selama 6 bulan. Obatnya lebih kecil-kecil, tapi tetap harus dia diminum. Nah untuk yang obat TBRO itu ada yang sirup. Nah, saya lupa tadi saya sampaikan bahwa TBC itu ada 2. Ada TBC yang sensitif obat, ada lagi yang TBC yang resisten obat. Artinya kalau dia sudah sampai ke resisten obat, maka obatnya harus yang lebih besar dosisnya, lebih lama pengobatannya. Karena dia sudah tidak mempan lagi dengan obat-obatan yang biasa kita berikan untuk penyakit TBC. Lanjut. Lanjut. Ya, jadi Bapak sekalian, tadi yang saya sampaikan, mungkin penting juga untuk ibu-ibu di sini ya, bahwa menentukan penyakit TB perdana itu tidak gampang, karena dia susah, sering tidak batuk. Maka tesnya ada sendiri, yaitu tes tuberkulin. Kemudian tadi yang saya sampaikan, anak-anak itu biasanya kan dia berat badannya itu tidak naik atau turun. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwa dia itu adalah TBC. Tapi tetap harus dibuktikan dengan pemeriksaan mantuk tes tadi. Atau juga dengan melakukan tadi pemeriksaan sputum. Jadi kalau dia batuk, diperiksa batuknya. Apakah di situ ditemukan tanda bakterinya di sana. Lanjut. Kemudian ini tadi demam. Kemudian kadang-kadang ada batuk. Nah, pada anak batuk bukan gejala utama, dan tadi yang saya bilang, ada pembesaran kelenjar getah bening di leher. Kalau ini sudah besar sekali, ya. Tapi biasanya sebelum sebesar segini, ini scleroderma namanya. Tapi ada yang kecil-kecil, seperti kayak kalung gitu, itu bisa kita cek juga bahwa ini biasanya adalah TBC juga. Lanjut. Bagaimana pemantauan kemajuan pengobatan pada orang dewasa? Kalau orang dewasa dia harus diperiksa batuknya itu, sputumnya, dahaknya tadi, kemudian dicek menggunakan mikroskop atau TCM sekarang, dan dilakukan pemeriksaan sampai 3 kali. Dan nanti setelah bulan kedua akan dilakukan pemeriksaan ulangan. Dipastikan bahwa bakterinya tidak ada. Kalau bakteri tidak ada, maka dia akan diulangi lagi untuk pengobatan yang fase intensif tadi. Lanjut. Nah, bagaimana pencegahan penularan TBC-nya? Saya kira pertama adalah dia harus berobat sampai sembuh. Kemudian kalau batuk ditutupi menggunakan lengan, ya, atau tisu, ya. Terus membuang dahak dan ludah itu nggak boleh sembarangan. Alat tidur juga harus dijemur, tidak lembab, gitu ya. Ventilasi juga harus bagus. Makanan-makanan yang bergizi, tidak merokok. Kemudian beraktivitas yang baik, rajin mencuci tangan dan istirahat yang cukup. Jadi sebetulnya pencegahan untuk COVID itu
sama dengan pencegahan untuk TBC. Lanjut. Ini etiket batuk, Bapak sekalian, gunakan masker. Gunakan masker supaya tidak nyebar kemana-mana tadi partikelnya. Kemudian tutup mulut dan hidung. Kemudian ditutup dengan tisu, kemudian dibuang tempat sampah, dan setelah itu cuci tangan. Karena lupa nanti dia megang apa, macam-macam, ya. Nanti akhirnya bisa nularin ke orang yang lain. Lanjut. Ini Bapak sekalian adalah beberapa kegiatan penemuan aktif di masyarakat, ya. Jadi ada namanya kita ketuk pintu, kemudian ada ISPK juga. ISPK itu pendekatan dari rumah ke rumah gini yang petugas dan kader itu kita turun, kemudian bertanya apakah ada mengecek kesehatannya, apakah ada tanda-tanda bukan hanya penyakit TB tapi juga penyakit-penyakit yang lain, termasuk di situ adalah hipertensi dan lain-lain. Lanjut. Ini kita ada namanya gerakan TOS TB. TOS TB itu adalah singkatan dari temukan, obati, sampai sembuh. Karena apa? Bagaimana kita melakukan pencegahannya adalah pertama dengan menemukan pasien TB yang sakit tadi. Karena selama dia tidak ditemukan, dia tidak diobati dengan baik. Kalau dia tidak diobati, maka dia bisa menyebarkan penyakit itu ke orang lain. Kemudian harus diobati sampai sembuh. Karena kalau tidak sampai sembuh, pasien tadi akan jatuh pada tahap penyakit yang disebut sebagai TBC, resisten obat. Dia tidak bisa diobati dengan obat-obat TBC yang biasa, dia harus dengan obat yang lebih keras, gitu ya, dan lebih lama pengobatannya, dan lebih mahal. Ini yang perlu digarisbawahi. Lanjut. Ya, ini beberapa peran masyarakat ya. Kita harus mencegah TBC dalam hal memberikan penyuluhan, kemudian juga mendeteksi penyakit TBC. Bapak dan Ibu mungkin bisa membantu kami dalam hal tadi. Oh, ini kayaknya batuk nih lama, anaknya juga berat badannya nggak naik-naik gitu ya. Kalau malam sering keringetan, tambah kurus. Nah, itu bisa kita sarankan mereka untuk periksa ke vaskes, bisa ke puskesmas, ya ke dokter dan lain-lain. Kemudian tadi bisa merujuk penderita TB, dan ini yang penting. Kalau ada keluarga yang sakit atau tetangga atau kerabat, jadilah orang yang mendorong mereka untuk menyelesaikan pengobatan. Jangan terus dijauhi, dikucilkan, ya. Mereka malah nanti down. Jadi dorong mereka untuk menjalani pengobatan dengan baik. Karena memang obatnya lama, 6 bulan. Gak gampang itu, minum obat sampai 6 bulan tiap hari. Lanjut. Ini beberapa komitmen PKK, ya saya kira kita terusin saja. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, ini saya membuat survei kecil-kecilan ya, kepada sekitar 1.500 orang. Ya. Rata-rata mereka tahu, ya, pengetahuannya mereka tahu bahwa penyakit TBC itu adalah karena bakteri. Tapi tetap ada saja yang memilih penyakit keturunan ya, itu masih ada. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kemudian kalau ditanya apakah mereka tahu bahwa penyakit TBC berbahaya, mereka tahu bahwa berbahaya dan dapat disembuhkan. Lanjut. Nah ini yang di tengah ini saya kira yang perlu diwaspadai. Bahwa ada 20% responden yang merasa tidak dapat terkena TBC. Tidak mungkin tertular TBC. Nah, mereka inilah yang bahaya. Maksud saya bahaya adalah orang-orang ini nanti kalau dia memang terjangkit TBC, biasanya dia menolak untuk diobati. Sehingga datang ke vaskesnya nanti akan dalam kondisi yang sudah telat. Jadi, mumpung saya di sini, saya sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa TBC itu bisa menyerang siapa saja, tidak mengenal strata sosial, kaya,
miskin, ya, pendidikannya juga semua bisa terkena, gitu ya. Sehingga kita harus waspada. Tadi yang saya sampaikan, dukunnya Fir'aun aja kena, gitu ya. Sosialita aja kena, apalagi yang orang-orang biasa. Lanjut. Jadi ini sampaikan juga bahwa Pak almarhum B.J. Habibie ini, beliau juga pernah menderita tuberkulosis pada saat beliau sekolah di Jerman. Dan beliau sampaikan dia sampaikan bahwa saya pernah sakit TBC, tapi dengan beberapa teratur, maka beliau bisa sembuh. Jadi memang harus ada suatu perhatian, ketegasan dari diri sendiri dan didukung oleh orang lain, orang di sekitarnya, agar pasien-pasien ini bisa berobat sampai selesai. Saya kira itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi perhatian bagi kita semua bahwa COVID itu masih ada yang lebih membahayakan sebetulnya. Lebih banyak membunuh di dunia ini. Tetapi karena sekarang lagi flare up, lagi wabah, jadi semua perhatiannya ke COVID nih. Padahal sebetulnya ada penyakit lain yang mempunyai beban yang sama, yang harus segera kita bereskan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemaparannya Dr. Imran. Ini sangat membuka mata kita ya bahwa ternyata TBC itu sangat menular dan berbahaya dan bisa mematikan gitu ya. Nah, tetapi tapi bisa sembuh gitu. Nah, cuman sekarang mungkin bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar aware terhadap TBC gitu. Baik, terima kasih Dr. Imran. Berikutnya narasumber kedua adalah Dr. Marta Kurnia Kusumawardani. Operator mungkin bisa di-share CV-nya. Oke, sebelum saya bacakan CV-nya, para peserta dimohon untuk mengisi link absensi ya, agar nanti bisa dapat e-sertifikat juga gitu. Baik, saya akan bacakan CV Dr. Marta Kurnia Kusumawardani, SPKFR konsultan sebentar, ini tulisannya kecil banget ya. Bisa digedekan nggak? Mohon maaf, nggak kebaca. Oke, beliau lahir di Sidoarjo 2 Maret 1977. Kemudian operator mohon di-mute yang lain. Di-mute. Beliau lulusan kedokteran UNER tahun 95-2001. Kemudian lulus ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi 2008-2013. Kemudian pengalaman kerja dan jabatannya sangat banyak, dan organisasi profesi beliau anggota ID Sidoarjo dari 2003 sampai sekarang. Kemudian kegiatan ilmiah sangat banyak sekali. Nanti kalau saya sebutkan nggak selesai nanti. Nggak usah disebutkan, udah langsung saja. Karena penasaran nih Dokter Marta nih kan, apalagi sekarang COVID-nya lagi, kalau menurut saya lagi mengerikan sih dalam tanda kutip menurut saya ya. Jadi para peserta dan semua pasti penasaran ini sebenarnya kondisinya gimana sih, kondisi COVID sekarang ini gitu ya, dan kondisi rumah sakit itu seperti apa gitu kayak, karena seakan-akan kayaknya kalau kita di jalan tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah mungkin nanti Dokter Marta bisa menjelaskan ini seperti apa gitu. Monggo Dokter Marta, waktu 30 menit. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fakultas Hukum yang telah mengundang saya dalam kegiatan pagi ini. Ini kita sharing saja. Saya boleh share screen sendiri? Enggak.
Sudah tampak? Oke, sudah. Ya, terima kasih. Jadi memang saat ini ada yang bilang ini gelombang 2, ada yang bilang gelombang 1 di Indonesia itu belum selesai secara tuntas. Jadi ini masih lanjutan dari gelombang 1. Nah, karena sebenarnya background saya ini adalah sudah jadi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, jadi memang sebenarnya yang lebih bagus memang dari Dinkes, tapi insya Allah saya mengumpulkan berbagai data dari teman-teman saya, baik dari Vaskes 1 maupun Vaskes lanjutan terkait pelayanan kesehatan di masa pandemi. Nah, sebelumnya saya ingin berbagi pesan-pesan dari Ketua ID Surabaya. Kebetulan saya memang anggota ID Sidoarjo, tapi saya juga aktif di ID Surabaya karena hampir 60% hidup saya banyak di Surabaya. Secara profesi saya juga mengabdi di RSUD Dr. Sutomo dan Universitas Airlangga. Nah, jadi beliau menyampaikan kondisi saat ini memang banyak dokter terpapar COVID-19. Jadi ini di Surabaya sudah berusaha untuk menghemat tenaga karena ini masih kondisi kemarin ya. 75 dokter anggota ID Surabaya sudah terpapar, 17 mendapatkan perawatan di rumah sakit, 58 isolasi mandiri dan sudah ada 2 anggota ID Surabaya meninggal. Ini masih ID Surabaya, belum ID Sidoarjo, belum ID yang lain. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Brahmana Askandar ini harusnya Dr. Imran Pambudi, saya biasa menyapanya Mas Oni. Mungkin beliau nggak hafal dengan saya, tapi saya hafal karena beliau adalah senior saya. Ini temannya Mas Oni nih, Dr. Brahmana Askandar nih. Iya. Halo Mas. Ya Dek, silakan. Salam KPLA ini Mas. Baik, silakan. KPLA juga dulu. Oke, jadi memang Dr. Brahmana sampai menyampaikan caranya untuk mengantisipasi kejadian saat ini adalah hulunya harus ditekan. Mungkin ini peran guru-guru di sini ya, karena memang di sini partisipannya banyak guru ya, Bu Indira. Iya, dari macam-macam, Ibu. Oh, dari macam-macam. Iya. Berarti yang punya akses nih ya tentunya. Nah, harapannya memang caranya hulunya harus ditekan, karena kalau tidak ditekan berapapun fasilitas dan tenaga yang ditambah tidak akan cukup. Sebagai pengalaman saya saat ini aja di RSUD Dr. Sutomo, yang awal COVID-19 di tahun 2020 lalu, itu kita membuka rawat intensif khusus COVID itu sampai 6. Saat ini harus ditambah sampai 10 RIK, dan entah kemarin sempat ada pembicaraan apakah kita akan mendirikan lapangan tenda ya di lapangan, bisa jadi karena antrian di IGD juga, dan itu tidak hanya terjadi di RSUD Dr. Sutomo, hampir di RSUD dari beberapa kota lain entah di Jawa maupun di luar Jawa juga mengalami hal yang sama. Nah, ini ya kita tahu semua pasti ya kita sudah bisa mencari browsing. Jadi coronavirus itu adalah penyakit saluran nafas. Ini sebenarnya juga tidak hampir sama dengan TB ya, dengan TBC yang dipaparkan oleh Dr. Imran Pambudi. Sebenarnya juga sama bahwa TBC itu juga merupakan penyakit yang masih belum tuntas diselesaikan di Indonesia, ditambah dengan COVID ini. Jadi memang terpaan infeksi, penyakit infeksi cukup hebat ini di Indonesia. Jadi Dokter Marta, mohon maaf suaranya putus nyambung, kecil besar. Nah gitu jelas nih. Oke. Ya maaf. Jadi coronavirus adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, ini yang COVID-19 yang di awal itu memang ditemukan di Wuhan. Nah, saat ini yang beredar saat ini adalah COVID-19 yang varian Delta. Nah, ini perkembangan terakhir saya kompilasi tanggal 23 Juni sudah mencapai 2 juta di Indonesia ya. Ini saya juga mencoba survei kecil-kecilan di antara teman-teman saya tentang bagaimana pelayanan kesehatan di berbagai kota. Survei ini dilakukan
dilakukan dan yang mengisi respondennya berbagai macam profesi kedokteran. Jadi ada yang dokter umum di puskesmas maupun klinik, ada dokter spesialis dan juga dari berbagai macam spesialis. Ada spesialis anestesi, ada penyakit dalam, ada anak, ada rehab medik seperti saya, kemudian bedah dan sebagainya. Karena itu bervariasi jumlah pasien COVID. Jadi ini di sini memang disebutkan ada 10 vaskes tidak melayani pasien COVID. Kemungkinan ini adalah yang bekerja di klinik swasta ya. Kemudian ada 17 vaskes yang melayani sebanyak 1 sampai 5. Kemungkinan ini juga adalah yang dokter spesialis karena kalau puskesmas saya yakin bisa 5 sampai 25 atau bahkan lebih dari 25. Nah, yang lebih dari 25 ini bisa jadi teman sejawat yang misalnya dari anestesi, penyakit dalam yang saat ini memang beban kerjanya cukup besar. Nah, kemudian selain pasien COVID, sebenarnya kita juga melayani pasien non-COVID. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana kita dari kesehatan istilahnya mengantisipasi terjadinya penularan ya. Jadi memang kita pasti akan mewajibkan tes swab, tapi biasanya untuk rawat inap. Kalau yang rawat jalan hanya 2% yang mewajibkan rapid antigen sebelum dia diperiksa di rawat jalan. Namun kalau rawat inap sebagian besar yaitu sekitar 86% ini pasti dilakukan tes swab baik itu antigen ataupun PCR. Karena dia harus MRS, mungkin harus berbagi ruangan dengan yang lain dengan waktu dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi pasti dilakukan dan untuk membedakan apakah dia nanti akan dirawat inapkan di ruang yang non COVID ataupun yang COVID sehingga untuk mengantisipasi penularan. Kemudian juga kita melakukan, jadi ada beberapa yang melakukan pembatasan jumlah kunjungan pasien, namun ternyata tidak banyak. Jadi istilahnya nakes masih tetap melakukan ini jumlah kunjungan pasien yang non COVID ya tentunya tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati istilahnya begitu ya. Kemudian pembatasan hari buka. Nah, mungkin kita hanya membatasi di harinya ya. Jadi mungkin tidak ada pembatasan namun kalau misalnya awalnya seminggu 7 hari atau 6 hari mungkin dikurangi. Jadi bergantian. Tentunya yang apabila spesialisasi ataupun dokter umum di situ ada temannya ya istilahnya. Jadi intinya tetap membuka terus kalau untuk rumah sakitnya. Nah, yang perlu diingat lagi yaitu ini memang jadi pembatasan penunggu rawat inap. Hampir semuanya hampir sama dengan yang tes rapid ini. Jadi juga 86% ya. Ini untuk semua adalah untuk antisipasi pembatasan pengantar rawat jalan, bahkan beberapa sudah dikembangkan adanya pelayanan telemedicine dan pelayanan home care. Ini sudah banyak rumah sakit yang melakukan ini. Ini adalah tadi, jadi ini rawat rangkumannya. Nah, ini dari WHO, jadi pelayanan kesehatan yang aman. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah aman dan bermutu. Itu tetap menjadi harapan dan tujuan utama dari masyarakat atau pasien. Nah, untuk itu di masa pandemik ini pelayanan kesehatan tetap dilakukan, tapi memang mengutamakan keselamatan pasien. Pasien dalam hal ini seluruh pasien, pasien baik yang terkena COVID maupun yang non COVID dan terutama petugas kesehatan yang bertugas juga. Karena kalau misalnya kita juga tidak menjaga kesehatan dan keselamatan kita, jadi kadang memang ini perlu saya sampaikan ya, kadang orang itu merasa, berlebihan ya dokter itu menggunakan hazmat, menggunakan semuanya, sepertinya kita kena COVID mungkin, seperti kita kena COVID saja, padahal kan kita tidak. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu perlindungan untuk diri kita, supaya nanti kita tetap bisa melayani pasien-pasien ya. Kita tidak berdoa ya, ada yang sakit. Kita semua selalu berdoa semoga semuanya sehat. Tapi kalau ada yang sakit, kita tetap bisa melayani. Jangan sampai dengan kekendoran atau kekelalaian kita karena memang ini juga ada testimoni dari beberapa teman istilahnya kadang karena kelalaian itu malah mereka jadi terkena. Jadi padahal mereka sudah pakai masker bedah itu, tapi entah lalainya di mana juga masih terkena. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti kita menjaga jarak itu dalam artian kita tidak mau melayani, tapi justru demi keselamatan pasien.
dan keluarga. Nah, pada masa pembatasan ini fasilitas layanan kesehatan juga otomatis mengurangi. Yang non-COVID kita fokus dalam memberikan layanan pandemi COVID. Kemudian mengurangi risiko penularan. Nah, ini ada beberapa kategori yang istilahnya pelayanan tetap diadakan selain untuk yang COVID. Jadi misalnya untuk imunisasi itu wajib hukumnya. Jadi untuk anak-anak harus tetap imunisasi ya Bapak Ibu, tetap dijelaskan yang waktunya imunisasi tetaplah ke puskesmas, pasti akan dilayani, kita tidak akan. Kemudian juga terkait kesehatan reproduksi, layanan semasa masa kehamilan dan persalinan ini juga tetap. Kemudian kelompok masyarakat yang rentan, bayi dan lansia, penyediaan obat, persediaan untuk penyakit kronis seperti TBC salah satunya itu harus, karena kalau nanti terputus, nah itu juga tidak baik dan itu juga risiko tinggi untuk apabila terkena COVID kondisinya bisa lebih parah. Jadi diabetes juga salah satunya, hipertensi. Nah, itu. Kemudian pengobatan kritis. Nah, pengobatan kritis ini pertolongan pertama ya, semua UGD seperti itu akan selalu menerima pasien yang memang gawat secara darurat ya. Kemudian juga layanan pendukung seperti diagnostik, layanan laboratorium dan pemeriksaan darah. Jadi ini akan terus buka, sementara layanan yang lain mungkin akan mengurangi dan membatasi. Nah, ini mungkin kalau ini sudah tahu ya, jadi kita memang membuat semacam pengaturan alur, screening, dan triase, serta protokol kesehatan. Ini semua sebenarnya bisa kita lihat di website-nya dari Kemenkes ya. Semua sudah ada di situ tentang ini, jadi bagaimana menerapkan sistem. Jadi saya kadang masih melihat padahal sudah dibuatkan alur ya, sudah ada alur masuk, alur keluar, entah meremehkan, entah tidak tahu, masih ada yang kadang tidak, mematuhi regulasi yang dibuat. Padahal regulasi ini dibuat tidak hanya cuman sekedar dibuat gitu loh, tapi untuk demi keselamatan kita bersama. Jadi harapannya termasuk seperti misalnya ada termogan dan sebagainya. Kadang, "Ngapain sih pakai di orang saya ndak panas." Iya, ndak apa-apa. Tapi alangkah apa sih susahnya? Juga nggak sampai 1 menit, cuman 5 detik kan, istilahnya seperti itu. Apa sih susahnya? Dan antri, jaga jarak. Sering, mohon maaf, saya juga menemui, masyarakat itu saya, kurang mengindahkan. Padahal jelas-jelas sudah ada, entah batasannya. Jadi misalnya dikasih tanda tuh, dikasih tanda, ada tanda silang seperti ini. Nah, itu tetap diduduki misalnya seperti itu. Nah, itu padahal fungsinya tanda silang ini kan supaya kita tetap jaga jarak. Nah, itu harap semuanya dipatuhi. Nah, termasuk ini adalah contoh alurnya ya, memang kita buat sedemikian rupa supaya aman buat semuanya. Nah, bahkan untuk pemeriksaan untuk yang COVID ini selalu dilakukan di ruang terbuka. Jadi pos-pos ya, tempat pemeriksaan swab misalnya seperti itu akan dilakukan di ruang terbuka supaya segera didelusi istilahnya. Jadi ya tidak sama, jadi mengantisipasi penularan. Nah, itu tadi yang di Vaskes 1. Nah, ini kalau yang Vaskes tingkat rujukan atau rumah sakit, ini biasanya ini diberikan jadi sudah tingkat lanjutan, bahkan rawat inap di ruang perawatan khusus. Ini dari klinik, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan Vaskes penunjang. Nah, ini sama pengaturannya ya, jadi bisa langsung ke rumah sakit, biasanya memang ke IGD biasanya, atau melalui registrasi online. Ini sudah banyak rumah sakit yang melakukan hal-hal semacam ini. Screening, semua pasti juga akan dilakukan screening, dan screening tidak hanya dilakukan pada pasien dan pengunjung, tapi juga pada petugas rumah sakit. Petugas rumah sakit dalam hal ini tidak hanya tenaga kesehatan, tapi yang non-kesehatan juga seperti cleaning service, kemudian juga misalnya gizi dan sebagainya. Nah, ini semuanya tetap wajib menggunakan masker. Untuk saat ini mungkin lebih baik kalau menggunakan masker bedah. Nah, pengecekan suhu, kemudian akan ada pertanyaan singkat seputar gejala klinis dan riwayat epidemiologis. Riwayat epidemiologis ini adalah misalnya riwayat kontak, jadi pasti akan ditanya apakah baru saja bepergian, ataukah ada kontak di rumahnya,
atau tetangganya ada yang sakit, nah seperti itu biasanya. Nah, ini triase. Dari situ diidentifikasikan ini risiko tinggi kemungkinan COVID, risiko bukan COVID. Nah, itu IGD-nya akan dipisahkan. Jadi ada IGD non-COVID dan ada IGD yang COVID. Sehingga harapannya yang memang benar-benar dalam artian tidak terpapar COVID itu juga tetap hanya terkena penyakitnya saja. Nah, ini akhirnya dibagi, ada zona non-COVID dan ada zona COVID, ini pasti tahu. Nah, ini kalau protokol, jadi sama ya, hampir semuanya kalau sekarang kan 6M ya, jadi harus menggunakan masker, jangan lupa hand sanitizer. Nah, ini jangan menyentuh muka, terutama bagian mulut, hidung, dan mata. Kemudian mendatangi bagian pelayanan rumah sakit sesuai jadwal, dan kurangi waktu berlama-lama di rumah sakit. Jadi kalau memang hanya untuk kontrol misalnya rawat jalan atau hanya untuk tes lab ya cukup sebentar sesuai keperluan dan segera keluar dari rumah sakit. Dan saat berada di rumah sakit harus selalu memakai masker karena kita tidak tahu orang di sebelah kita itu sakit apa. Nah, jangan sampai kita juga tertular. Kalau kita sudah tertular, kita pulang, kita masih belum sadar, kita bisa menulari orang satu rumah, istilahnya seperti itu. Nah, tetap menjaga jarak lebih dari 1 meter, ini lebih amannya. Setelah memakai masker, tetap jaga jarak. Ini protokol petugas rumah sakit. Nanti mungkin PDF-nya boleh kalau dibagikan. Kalau masih. Nah, kemudian juga yang tadi saya sebutkan ada telemedicine. Jadi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan di masa pandemi apapun itu kita sudah ada beberapa rumah sakit yang menyediakan telemedicine. Jadi ini adalah mengurangi waktu kita berlama-lama di rumah sakit. Seperti kita sudah mengetahui informasi jadwal pelayanan, kemudian pendaftaran online, janji temu, dan sebagainya bisa dilakukan melalui telemedicine. Nah, ini adalah dari kami, khusus dari rehabilitasi medik, jadi memang ada tata laksana. Bapak Ibu sekalian, ini bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu baik yang sudah pernah terpapar COVID dan saat ini sudah sehat kembali, tapi biasanya mengalami gangguan fungsi, terutama fungsi pernafasan ya. Misalnya kalau jalan jauh masih kadang terasa sesak dan sebagainya, ini bisa dijadikan panduan. Kalau ini adalah algoritmenya aja, jadi semacam algoritme bagaimana identifikasi pasien, kemudian kita lihat selalu memang dari SPO2 atau saturasi. Bapak Ibu pasti sudah tahu dan mungkin beberapa sudah ada yang mempunyai pulse oximetry untuk menilai saturasi ini. Jadi memang kita menjaga saat aktivitas tidaknya minimal 93% untuk saturasinya. Nah, ini nanti ada pembagian antara mana itu yang sedang, ringan, berat. Misalnya seperti itu. Ini algoritma pemeriksaan dan penanganan pasien COVID yang di pelayanan kesehatan. Nah, ini klasifikasinya kan kita mengklasifikasikan itu ringan, sedang, berat. Nah, kalau ringan biasanya ini tidak ada pneumonia. Ini biasanya bisa isoman, tidak harus MRS. Kalau sudah ada pneumonia, anjurannya adalah MRS karena perkembangan dari penyakitnya bisa memburuk dengan cepat atau tidak itu individual ya, jadi masing-masing. Nah, kalau sedang sudah mulai ada demam, nah ini gejala pernafasan, pneumonia dalam gambaran radiologi. Nah, berat apabila sudah mulai ini, jadi waktu bernafasnya, jadi frekuensi pernafasan ini lebih dari 30 per menit. Jadi waktu kita, nah ini menghirup, melepaskan, nah itu sampai lebih dari 30 kali. Dan saturasinya kalau sudah berkurang dari 93, padahal dia istirahat, bukan saat beraktivitas. Nah, kalau ini ada pemeriksaan khusus kalau FiO. Nah, ini kalau kritis, memenuhi satu dari kriteria gagal nafas. Ini nanti dokter biasanya yang akan menentukan. Jadi misalnya, jadi sedang, berat, kritis ini sudah ada di pelayanan kesehatan. Kalau ringan masih bisa isoman. Kalau target rehab mengatasi gejala, pencegahan dekondisi, dan membantu keberhasilan proses penyapihan ventilasi. Jadi terutama kalau di ICU. Jadi ada dua, memang ada yang di ICU dan ada yang non ICU.
ini sekilas saja, jadi program rehab di ICU itu salah satunya latihan peregangan aktif dari seluruh anggota gerak, kemudian latihan otot nafas, latihan aerobik, latihan penguatan pada pasien dengan ventilasi atau ventilator, kemudian juga ada namanya neuromuscular electrical stimulation, ini menggunakan alat untuk menstimulasi atau menguatkan otot-otot pernafasan. Nah, ini juga, jadi kita juga tetap harus memperhatikan aspek psikososial pasien COVID. Karena pastinya di masa seperti ini kecemasan akan ikut dialami oleh pasien, bahkan keluarganya yang mungkin tidak menderita juga ikut cemas akhirnya. Nah, ini harus dilakukan penapisan, kemudian gangguan psikososial dapat terjadi karena beban penyakitnya, stigma, atau karena kondisi terisolasi. Jadi isoman itu kan memang sebaiknya tidak bertatap muka atau tidak berkomunikasi dengan keluarga ya, jadi sendirian. Nah, itu bisa nanti merasa terisolasi. Nah, ini kita juga harus memperhatikan itu dari pihak nakes ya. Kemudian juga kadang bisa terjadi hilangnya motivasi. Nah, mungkin dari keluarga, Bapak Ibu sekalian bisa ikut menguatkan, bisa dengan video call. Alhamdulillah memang ini kejadiannya istilahnya di era yang sudah digital ya. Jadi semuanya bisa dilakukan melalui digital. Ada video call, ada Zoom, ada sebagainya. Jadi tidak benar-benar terisolir. Ini. Nah, ini sekarang yang sedang tren. Jadi dari kalau yang COVID-19 itu kan yang penting adalah yang perlu diperhatikan adalah demam, kemudian gejala pernafasan. Nah, untuk COVID yang varian Delta ini kadang justru pertama belum tentu demam. Bisa jadi hanya mual dan muntah. Jadi mual, nafsu makan menurun, diare, nyeri sendi. Nah, itu sebaiknya mulai dicurigai. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Istilahnya untuk yang belum terpapar. Kalau yang sudah terpapar, jadi kalau sudah kira-kira mengarah ke sana, sekarang rapid antigen dan swab PCR itu juga sudah banyak disediakan. Kalau mau gratis silahkan ke puskesmas. Kalau mau mandiri dari lab-lab swasta itu juga menyediakan dan harganya juga sudah relatif berkurang atau relatif murah dibanding di awal-awal. Nah, ini kemudian di sini tidak disebutkan. Yang mungkin patut diperhatikan adalah gangguan penghidu dan gangguan pengecapan. Nah, itu adalah salah satu gejala khas dari COVID. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa nyeri tenggorokan kemudian membau parfum itu kok baunya tidak terlalu wangi seperti biasanya kalau membau. Nah, itu mungkin sebaiknya bisa periksa mandiri atau ke vaskes yang terdekat. Karena memang varian Delta ini dikenal cepat sekali penularannya, walaupun alhamdulillah dengan vaksinasi dari beberapa perhitungan statistik survei-survei yang dilakukan oleh para nakes itu memang bisa menurunkan severitas. Jadi cepat menular tapi tidak cepat jatuh ke keadaan kritis. Begitu. Nah, ini kalau di Sidoarjo, kalau benar ini partisipannya banyak yang dari Sidoarjo, ini ada berita-berita dan Sidoarjo pun ada websitenya COVID-19 Sidoarjo, ini bisa dipantau di sini bagaimana. Ini adalah terakhir kemarin tanggal 25 yang di Sidoarjo. Jadi ini adalah 11.000 yang positif, sembuh 10.000, meninggal sudah 600 dan suspeknya 6.000. Nah, kemudian ini bahkan adalah dalam satu RW nih kalau nggak salah di Sawu Tratap. Saya sempat membaca, kemudian juga ada dari Kemenkes dan beberapa berita tentang COVID ini. Ini yang paling penting harus diperhatikan saat ini. Jadi menerapkan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak
menjauhi kerumunan. Oh, ini ada mendapatkan vaksin. Membatasi mobilitas, mungkin kalau saya 1 tagi berarti 7, yaitu menghindari makan bersama. Orang masih sering keluar, makan di restoran, makan di mall, jarak 1 meter, ada lagi keluarga misalnya, kalaupun makan di restoran pasti harus membuka masker kan. Nah, itu harapannya mungkin bisa diminimalisir seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Marta, penjelasan yang sangat detail. Sebenarnya kalau dari PPT tadi itu sudah ini ya, sudah sangat jelas sekali bagaimana pelayanan masyarakat di rumah sakit gitu kan, sudah diatur sedemikian detail gitu. Cuman kadang ada aja masyarakat yang kadang abai ya. Ini ya seperti TBC tadi, sepertinya perlu banyak-banyak edukasi kepada masyarakat nih gitu. Baik, saya buka pertanyaan. Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya, mungkin mau raise hand atau menulis di chat box. Kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu. Bu Temi, saya boleh langsung bertanya nih? Oh, monggo Bu Fanda. Iya, kebetulan tadi ada yang dikatakan sama Dokter Imron di situ, TBC itu menyerang paru-paru tadi katanya, menyerang paru-paru dan seluruh tubuh. Kok gejalanya hampir sama dengan virus COVID? Nah, kalau gitu, apakah ada kesamaan virus TBC itu dengan virus COVID? Apakah mutasi, jadi virusnya TBC itu bermutasi jadi virus COVID itu? Seperti itu. Terima kasih, Bu Temi. Baik, silakan Bapak. Ya, Bu Vanda, untuk TBC itu bukan virus. Jadi TBC itu disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini bakteri yang saudaraan sama bakteri yang menyebabkan penyakit kusta. Kalau satunya lagi kusta itu Mycobacterium leprae. Nah, memang gejalanya itu kalau di paru memang ada kemiripannya. Hanya saja kalau TBC ini ya penyakitnya kronis ya. Jadi dalam waktu perburukannya itu tidak secara cepat. Bisa bulanan gitu ya. Tapi kalau untuk COVID tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Marta itu dia akut. Jadi dalam waktu 5 hari itu biasanya sudah mulai terlihat perburukannya. Dan yang sekarang justru tadi varian Delta itu malah keluhannya malah bukan ke paru-paru ya Dr. Marta ya, lebih ke arah GI tract. Ya, ke arah perut ya malahan ya. Iya. Teman-teman juga bilang gitu, kalau sudah keluhannya itu malah bukan paru, tapi lebih ke diare, itu prognosisnya malah nggak bagus katanya gitu. Jadi memang itu adalah salah satu mutasi yang tadi disampaikan. Mutasinya kalau nggak salah ada 6 ya, varian di India, varian Eropa, varian Cina, dan lain-lain. Jadi yang masuk ke Indonesia itu kita ada beberapa varian. Dan sebetulnya yang paling banyak variannya untuk COVID, sepertinya sekarang yang India, yang Delta tadi ya, yang disampaikan oleh Dr. tadi. Jadi Bu Vanda, kalau ditanyakan apakah memang gejalanya sama, ya memang ada kemiripan. Tetapi perburukannya beda. Perburukannya kalau COVID dia cepat, ya, dalam waktu 5 hari dia langsung memburuk. Gitu. Kalau TBC ini pelan-pelan tapi pasti. Nah, jadi saya lupa juga menyampaikan bahwa ada juga orang-orang yang sudah terinfeksi tuberkulosis, tetapi dia belum sakit. Itu yang disebut sebagai laten tuberkulosis. Dan laten TB ini mungkin ada sekitar 2,5 juta orang ya di Indonesia. Karena dia sudah terpapar tapi belum sakit. Nah,
orang-orang seperti ini harus dilindungi. Mereka juga perlu mendapatkan pengobatan. Namanya obatnya adalah TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Obat yang baru untuk TPT ini lebih pendek. Dia bisa diminum cukup 2 minggu sekali ya, untuk 3 bulan. Nah, ini untuk memberikan pencegahan. Jadi dia sudah kena infeksinya, bakteri sudah masuk ke tubuhnya tapi belum sakit. Jadi obat tadi itu diberikan supaya bakteri yang ada di tubuhnya itu bisa dihancurkan. Mungkin begitu, Bu Panda. Semoga menjawab yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo penanya berikutnya, ada yang raise hand, Bapak Endrat Moko. Masih di mute, Bapak, mohon maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Endrat Moko. Saya ingin tanya ke Dr. Imran Pambudi mengenai perokok itu sebagai salah satu yang ikut menyumbang kelompok yang mudah terinfeksi untuk COVID ini ya. Itu yang dijelaskan tadi adalah perokok aktif. Bagaimana dengan nasib kelompok yang perokok pasif, misalnya kita sedang berdekatan atau keluarga ada yang merokok atau bagaimana? Ini kan saya tahu itu lebih berbahaya lagi sebagai perokok pasif ini. Mohon dijelaskan, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Endrat Moko. Sebetulnya perokok pasif maupun aktif itu sama-sama punya paparan ya. Hanya memang tadi intensitasnya tidak sebesar kalau dia aktif. Terutama tadi di dalam patofisiologi yang tadi saya sampaikan, kalau dia aktif, dia akan menghisap rokoknya itu lebih dalam ya, Pak ya. Sehingga nikotinnya itu masuk sampai ke paru-paru, sampai ke alveoli. Jadi dia lebih nikotinnya itu lebih banyak yang masuk ke paru-paru. Begitu juga pada saat dia tadi memengaruhi silia yang di dalam kerongkongan tadi. Ya, jadi asap itu pasti akan lebih banyak intensitasnya. Jadi kalau saya ditanya apakah ada pengaruhnya, pasti ada. Hanya memang intensitasnya tidak sebesar kalau dia perokok aktif, ya. Sehingga dia kalau aktif kan lebih masif dia mendapatkan nikotin, asapnya tadi, ya itu lebih masif. Gitu Pak. Semoga menjawab pertanyaannya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya melalui chat box untuk Arta. Sebentar. Terkait pelayanan kesehatan, saat ini beredar video di mana banyak pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan kamar sampai harus dirawat. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak nakes atau rumah sakit terkait hal tersebut? Ya, terima kasih. Ini saya panggilnya siapa ya? Tadi saya kok mendengar Bu Temi. Oh iya, itu saya. Jadi panggilan saya Bu Temi gitu. Panggilan sayang. Iya, ini dari Bu Hilda ya. Wah, ini teman dekat saya ini Bu Hilda ini. Ya, jadi memang itulah sepertinya sudah saya utarakan di awal tadi ya. Memang karena itu kenapa kita butuh kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat utamanya, yaitu tentang bagaimana kita bisa menekan penularan COVID-19, apalagi varian Delta ini memang penularannya yang lebih cepat daripada yang COVID-19 itu ya. Nah, yang dari Cina memang kalau yang COVID-19 yang pertama kali itu kan dari Wuhan, Cina itu. Nah, ini yang dari India, ini dia menularnya cepat sekali. Nah, kalau dari kita ini ya, semua pihak kita sudah berusaha meningkatkan apa istilahnya? Kapasitas pasien untuk COVID ini ya. Nah, kembali kalau hanya kita terus dari pihak nakes ini ya, ini tanggung jawab kita sebagai nakes, kita berusaha memperbanyak ruangan, memperbanyak SDM yang dilibatkan sampai kita rekrutmen, terus terang kita rekrutmen dan termasuk yang di
ini saya mungkin akan mewakili rumah sakit saya, termasuk yang tidak murni terlibat COVID langsung dilibatkan. Semua yang spesialisasi, yang mungkin pasien COVID-nya tidak terlalu banyak, masih banyak menangani pasien non-COVID, mulai dibagi, diperbantukan, dianggap ijazah dokter umumnya ini kita yang dipakai. Spesialisnya minggir dulu, istilahnya seperti itu. Jadi yang spesialis ini bukan downgrade, istilahnya mari kita bantu untuk mencukupi SDM, termasuk perawat. Kita mau mobilisasi semua ruangan, kita tambah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dari kita terus berusaha bertanggung jawab dengan melakukan hal-hal semacam itu, sementara hulunya tidak ada penyetopan, itu akan terus mengalir. Nah, ini memang edukasi. Dan edukasi ini, mungkin ini adalah salah satu langkah saya, tanggung jawab saya, membantu IDI untuk bagaimana, yuk mari kita bersama-sama menerapkan benar protokol kesehatan supaya jangan sampai kita menjadi salah satu yang antri. Ini barusan pagi ini WA RT saya nih. Satu kena, satunya ini. Nah, ini RT kan pasti bukan nakes ya. Itu menceritakan sendiri secara langsung. Jadi ada satu dan itu gejalanya awalnya enggak, cuman gerges dan muntah. Seharian itu muntah, nggak mau makan. Jadi dipikir awalnya mungkin tifus, biasanya kan kayak gitu. Begitu dibawa, ini dari cerita aja, saya sudah dapat cerita. Ternyata disuruh swab dan positif. Nah, karena memang masih yang masuk gejala ringan sedang, belum berat, jadi rumah sakit sekarang memang mengutamakan yang berat dan kritis. Dimintalah dari pihak rumah sakit atau klinik tersebut untuk ke rumah sakit lapangan Indrapura. Di sana sudah ada antrian. Jadi istilahnya muter mencari rumah sakit. Nah, jangan sampai ya alhamdulillah akhirnya dapat rumah sakit ya. Memang jadi tapi kan berusaha dan ini juga sudah banyak dari teman-teman yang mana ICU yang kosong, mana yang ini. Jadi ya itu dinamikanya kita, itu our problem ya istilahnya, tapi sangat butuh bantuan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, bagaimana benar-benar menerapkan prokes. Setidaknya ingatlah jangan sampai kita yang terkena, maka kitalah yang benar-benar menerapkan prokes tersebut. Gitu ya Bu Temi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Marta. Pertanyaan berikutnya di chat box ini untuk Bapak Dr. Imran. Saya ingin bertanya kepada Dr. Imran, penularan penyakit TBC pada paru-paru adalah melalui droplet. Apakah penyakit TB payudara dapat menular? Jika dapat menular, cara penularannya melalui apa ya, Dok? Terima kasih. Ya, jadi TBC itu masuknya dari droplet. Jadi dari paru-paru. Nah, kalau dia sampai ke payudara, artinya bakteri tadi itu dia terbawa aliran darah sampai ke payudara. Jadi sebetulnya primernya itu masih ada, dia di paru-parunya, sebagian besar seperti itu. Jadi obatnya juga sama seperti obat TBC yang lain, untuk membunuh bakterinya dengan menggunakan antibiotik. Hanya kalau memang sudah sampai ke organ lain, dia membutuhkan pengobatan yang lebih lama dia. Obat-obatnya sama, tapi pengobatannya lama. Pencegahannya ya sama, saya kira adalah dengan mengobati dulu sampai sembuh TBC-nya, supaya bakterinya habis. Kemudian kalau sampai di payudara, kita akan lihat sampai seberapa besar kerusakan yang dibuat. Jadi memang harus ada dengan bedah ya Dokter Marta ya biasanya ya. Kalau payudara kemudian Ya. Kelenjar itu harus spondilitis. Ya, dokter bedah untuk dikeluarkan atau dibersihkan lah gitu. Dibersihkan. Karena organ yang terkena TBC itu jadi belenyek gitu ya. Seperti keju. Jadi namanya memang dia membuat proses kaseosanya itu. Sehingga dia memang tidak berfungsi. Nah, kalau tidak berfungsi nanti jadi nanah, makanya harus dibersihkan. Begitu, Bu Indira, yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya dari Seftiani dari UNER ingin bertanya pada Bu Dr. Marta. Pada saat ini kan banyak orang terkena COVID-19 dan membutuhkan donor plasma konvalesen. Kira-kira apakah ada batas maksimal seorang untuk mendonorkan plasma konvalesen tersebut?
Dan apakah ada efek sampingnya jika kita mendonorkan plasma tersebut? Oke, monggo dokter. Ya, terima kasih. Jadi terkait plasma konvalesen, sebenarnya donor plasma konvalesen ini tidak hanya pada pasien COVID. Sebenarnya sudah ada juga sebelum-sebelumnya ya. Cuman memang metodenya istilahnya yang berbeda. Mungkin sejawat dari PMI yang lebih paham. Cuman setahu saya darah itu akan direproduksi sekitar 1 bulan. Jadi memang kalau ingin mendonorkan plasma konvalesen seperti donor darah pada umumnya. Jadi minimal paling enggak 1 bulan lagi. Jadi kalau misalnya hari ini kita mendonorkan untuk plasma konvalesen, maka dihitung dan biasanya ada catatan. Di tempat Bapak Ibu mendonorkan kan ada catatan, ada kartunya. Nah, itu akan tahu. Jadi ada syarat-syaratnya, segala macam syaratnya itu nanti akan di-screening oleh pihak PMI. Nah, untuk apa efeknya sejauh ini hampir sama dengan donor darah pada umumnya. Jadi insya Allah sih tidak ada efek buruk ya untuk mendonorkan. Insya Allah malah justru efek baik, efek berpahala. Kemudian ini saya langsung baca sekalian kah ini kok ada lagi apa ini tentang Iya, ini luring banyak ya. Bu. Monggo ya, betul. Nah, saya tuh sebenarnya juga punya materi bagus nih tentang kesiapan aman tidaknya sekolah luring. Nah, kalau dari pihak ID kita sudah selalu beraudiensi baik dengan DPR, dengan semua para pemegang kebijakan. Bagaimana luring ini PTM ya kalau yang sekarang ini akan dilakukan. Nah, jadi memang rekomendasinya saat ini apalagi yang varian Delta yang saat ini kalau dulu pada anak masih jarang kasusnya. Saat ini bahkan pada bayi baru lahir sudah ada yang positif, balita juga sudah. Jadi anak-anak yang under 18 itu istilahnya juga sudah ada beberapa kasus ya. Seperti itu. Jadi rekomendasinya kalau dari teman-teman semua dan ID memang sebaiknya ditunda dulu untuk PTM, tapi kembali ke pemegang kebijakan. Jadi kalau bagaimana dari ID ya kita sudah melakukan audiensi. Begitu ya. Ini ada lagi tidak? Oh ya, nih bagus nih. Ada yang menge-share usulan prokes COVID terbaru. Membaca doa setiap saat boleh, Pak. Itu bisa jadi 10M juga boleh. Memang itu harus. Kalau membaca doa harusnya yang nomor 1 ya. Membaca doa dulu baru yang lain. Terima kasih demikian. Ya, terima kasih Dokter Mata. Ya, terkait dengan luring, kayaknya sering banget Ketua ID anak Dokter Aman ya, itu kan sering mengatakan bahwa untuk sementara ditunda dulu gitu. Tapi entah gimana sebenarnya gimana ya komunikasi dengan pendidikan gitu, karena yang satu bilangnya tetap ke semester depan harus tatap muka, yang satu bilang bingung juga gitu ya harus gimana gitu. Kalau kita sih milih sebagai orang tua ya udah di rumah dulu aja gitu untuk amannya gitu kan. Tapi kan kadang juga mikir ini kok ketinggalan gimana gitu. Jadi memang itu problem kita saat ini. Baik, pertanyaan berikutnya untuk sampai mana tadi ya? Untuk Bapak Dr. Imran dari Bima Angela. Sehubungan dengan melonjaknya kasus COVID-19, apakah dari Kementerian Kesehatan sendiri telah membuat kebijakan baru, mengingat juga telah muncul varian COVID yang baru juga? Monggo Bapak. Iya, jadi sebetulnya kalau boleh saya slide share ya. Jadi ini ada mungkin tambahan deh. Saya boleh ya, Dr. Marta ya, ngomong sedikit tentang COVID ya. Ya, jadi monggo ini dari Kemkes ya. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan ya. Pertama adalah protokol kesehatan sendiri tadi, mau 5M, mau 6M, 10M, monggo. Artinya harus intinya menjaga jarak, jangan sampai ketularan. Kemudian kita harus meningkatkan testing, pelacakan dan isolasi. Nah, terkait testing ini saya kira memang harus diperbanyak jumlahnya, kemudian dilacak. Sekarang yang menjadi concern saya adalah isolasinya. Seringkali orang-orang itu yang positif gitu ya, tanpa gejala atau gejala ringan, dia diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Nah,
Cuman kadang-kadang tidak diberitahu apa yang harus dia lakukan di situ. Jadi orangnya merasa ya sudah di rumah saja gitu kan, tapi tanpa diberi pengarahan dia harus ngapain, apa yang harus dicek, ya kan? Nah, saya kira ini yang perlu paketnya ini. Tadi Dr. Marta juga sudah sampaikan bahwa sebagian yang penting adalah dia harus ngecek punya oximeter, ya kan, untuk ngecek kadar oksigen dalam darah, kemudian suhunya dicek, tensinya juga diperhatikan, ya, kemudian makannya apa, dan minum obat-obatan untuk mencegah perburukan. Nah, obat-obatan ini saya kira yang ada yang dijual bebas, ada yang harus dengan resep dokter. Jadi saya kira masalah isolasi mandiri ini yang harus kita kuatkan supaya tadi beban rumah sakit itu tidak terlalu tinggi. Jadi orang-orang yang sedang biasa di rumah, tetapi dia harus tahu kapan dia harus segera pergi ke rumah sakit. Ya, karena kemarin ada saudara di Tangerang Selatan gitu bilang kalau tetangganya itu meninggal di rumah. Jadi sakit positif, nggak ada yang tahu, gitu ya. Kemudian memburuk, akhirnya meninggal. Itu. Jadi isolasi mandiri ini penting. Bagaimana manajemennya itu harus bagus tuh dengan puskesmas. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID ini saya kira perlu terus dilakukan ya, karena tujuan vaksinasi COVID itu adalah menurunkan kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok, ya, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, dan terakhir supaya produktivitas dampak ekonomi tidak terlalu tinggi. Jadi di sini memang kita jangan beranggapan kalau sudah divaksin COVID, ya itu kemudian jadi sakti gitu ya, tidak tertular. Nah, ini adalah suatu multi layer ya, kita bilang nggak bisa vaksin berdiri sendiri. Jadi harus ada tadi physical distance, cuci tangan, menggunakan masker ya. Vaksin itu terakhir. Vaksin terakhir. Jadi kalau cuma vaksin saja jebol ini juga karena dengan besarnya gempuran tadi. Ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan vaksin sendiri. Dan tadi sampaikan variannya sekarang itu sudah lebih cepat menular. Kalau dulu original strain-nya itu yang dari Wuhan, cuma ya satu bisa infeksi 3 orang, sekarang bisa sampai 8 orang. Ya, ya jadi ini yang sering ditanyakan nih, makanya saya sampaikan di sini. Ini yang ngomong adalah Dr. Erlina Burhan. Ya. Apakah masih bisa sakit lagi setelah divaksin? Jadi memang vaksin itu tidak membuat penerimanya kebal 100%. Kalau sudah divaksin pertama, dia butuh waktu untuk meningkatkan antibodinya. Nah, kemudian, kalaupun dia sudah disuntik vaksin 2 kali, kembali lagi, kalau dia terpapar dengan virus yang sangat banyak, maka pertahanannya juga akan jebol juga. Maka tadi tetap disampaikan bahwa dia harus menghindari kerumunan, ya kan? Tetap seperti itu. Ya, apakah vaksin yang ada sekarang ini masih bisa menangani varian baru? Vaksin yang ada itu kan ada 2 jenisnya. Ada Sinovac sama AstraZeneca. Jadi dari penelitian yang ada, vaksin-vaksin tersebut masih efektif, meskipun ada penurunan keefektivitasnya. Dan ini sebenarnya harapan kita yang terakhir. Makanya kita gencarkan tuh vaksinasi sebanyak-banyaknya sekarang. Sekarang sudah tidak lagi ada umur gitu kan, kemudian KTP itu sudah kita bebaskan. Karena semakin banyak divaksin, maka herd immunity-nya itu akan terbentuk sehingga akan melindungi semua orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Indira, menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dr. Marta mungkin masih ada? Ya,
Saya double zoom. Maaf. Ji, monggo. Ya, ampun. Oh, nggih. Baik, sebentar. Oh, waktunya sudah habis ya. Baik, karena waktu telah habis, terima kasih kepada para narasumber, kepada Bapak Dr. Imran Pambudi dan Ibu Dr. Marta. Terima kasih atas ini pemaparannya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua, terutama masyarakat. Dan mari kita bersama-sama untuk berjuang bersama-sama menghadapi COVID ini agar COVID ini segera berakhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga selalu sukses. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Indira Retno Aryati SHMH yang telah memandu jalannya diskusi pada sesi kedua webinar pengabdian masyarakat siang hari ini. Mengingatkan kembali kepada para hadirin pengabdian masyarakat untuk mengisikan link absen pada kolom chat. Karena pengisian link absen ini akan digunakan untuk pembuatan e-sertifikat. Terima kasih. Untuk agenda selanjutnya adalah penyampaian sertifikat dari Ibu Dr. Zahri Vandawati Jumaida SHMH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum Bisnis Universitas Airlangga kepada para narasumber. Kepada Ibu Vanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Dan kepada rekan-rekan panitia untuk share screen dan juga screenshot untuk sertifikatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dava, aku MC. Seperti tadi, di awal sesi pertama, saya juga ingin berterima kasih kepada dua narasumber yang saat ini hadir, para dokter yang telah berkenan membagikan ilmu yang diberikan kepada kita di Fakultas Hukum, Dr. Marta sama Dr. Imron. Terima kasih karena kita ini sebenarnya hampir sama ilmunya, cuma satunya hukum, satunya kedokteran gitu aja ya. Tapi sebenarnya ini benar-benar ilmu yang menarik bagi kita, apalagi menjadi informasi bagi kita yang tidak mengetahui tentang apa yang harus kita lakukan di masa yang pandemi yang seperti ini yang semakin mencekam. Karena terus terang tadi ada yang bertanya bagaimana kalau tidak tertangani. Kebetulan ada saudara yang meninggal tanggal 23 tapi baru diberitahu bahwa meninggalnya itu tanggal 23 dan dimakamkan 23 sore, tapi keluarganya baru diberitahu tanggal 24 siang. Jadi tidak tahu kapan pemakamannya dan bagaimana. Nah, itu sebenarnya juga membuat saya agak miris ya kondisinya saat ini. Ya, sempat nangis juga gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Imron Pambudi dan kepada Dr. Marta untuk acara yang bagus ini. Kami selaku Ketua Pusat Kajian Hukum Bisnis untuk berkenan memberikan ucapan terima kasih, memberikan sertifikat secara virtual kepada Dr. Marta Kurnia Kusumawardani, spesialis KVRK. Ya, mohon maaf kalau salah untuk ini ya, untuk ya sebenarnya. Kemudian kepada Dr. Imran Pambudi, MPHM, saya juga ucapkan terima kasih atas ilmunya kepada kami dari wakil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih, Dr. Imran. Ya, terima kasih, Bu Vanda. Ya, oke, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih Bu Vanda. Sebelum berakhirnya acara ini, mungkin kita bisa foto bersama. Untuk para hadirin yang belum menyalakan kamera, bisa untuk on cam terlebih dahulu. Monggo yang lainnya. Rekan panitia sudah siap? Baik. Dengan hitungan ketiga untuk layar yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk layar yang kedua,
Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk layar yang ketiga, dengan hitungan ketiga, mungkin yang belum on cam bisa on cam, silakan. Bagaimana rekan panitia? Sudah. Sudah. Baik. Untuk agenda selanjutnya, karena telah terselesaikannya acara ini, baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Indira Retno yang telah memandu jalannya diskusi pada pengabdian masyarakat yang kedua ini, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah memberikan materinya kepada kami semua. Dan terima kasih kepada rekan-rekan panitia serta Bapak Ibu dosen beserta para hadirin sekalian karena terselesaikannya acara ini. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony pada pengabdian masyarakat siang hari ini hendak pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, sikap maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mata, terima kasih Dr. Imran. Terima kasih juga. Sampai saya ketemu. Ali.